Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Okay, now we are going to continue our lesson on the lesson 16. The title is Don't Be Late. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan pada bab 16 atau lesson 16 dengan judul Jangan Terlambat. In this part, you will learn about pada bagian ini atau pada bab ini kalian akan mempelajari tentang imperative clauses, yaitu kalimat perintah atau kalimat yang digunakan untuk memberi perintah atau command. Untuk contoh kalimat perintahnya adalah don't be late, jangan terlambat, sit down please, silakan duduk, be careful, hati-hati. Next, on point A, look at the picture and practice the dialogue. Lihat gambar dan kalian bisa mempraktekannya di rumah secara mandiri ya. Good morning Badrun, you are late. Selamat pagi Badrun, kamu terlambat. Good morning, I'm sorry. Selamat pagi, aku minta maaf. I missed the school bus. Aku tertinggal bis sekolah. Please come earlier. Tolong datang lebih awal. Be here at 6 a.m. Tibalah di sekolah pada jam 6 pagi. So you won't be late. Jadi kamu tidak akan terlambat. I will. Baiklah. Thank you, officer. Terima kasih banyak, Pak Petugas. Berikut pada tabel adalah contoh dari imperative clauses, contoh dari kalimat perintah. Kita bisa lihat di sini ada tabel imperatif yaitu kalimat perintah dan juga ada tabel subjek. Pada kalimat imperatif, subjek atau pelakunya yaitu adalah menuju kepada yang diajak bicara. Misalkan kita berbicara dengan seseorang. Nah, kita memerintah seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, subjeknya adalah you atau kamu ya. Kamu yaitu orang yang diajak berbicara. Kita lihat untuk contoh kalimatnya. Please close the door. Tolong tutup pintunya. Subjeknya you. Kamu yaitu orang yang diajak bicara pada situasi tersebut. Next, don't be late. Jangan terlambat. Sama ya, untuk subjeknya adalah you, itu kamu atau orang yang diajak berbicara pada situasi tersebut. Be there at 6 a.m. Tibalah di sana pada pukul 6 pagi. Untuk subjeknya sama you, yaitu orang yang diajak berbicara pada situasi tersebut. Berikut kita lihat beberapa contoh kalimat imperative sentences yang bisa kita lihat pada gambar. Mohon disimak ya. On point C, on page 136, there is some picture. Pada buku paket kalian di halaman 136 ada beberapa gambar. Nah, gambar tersebut adalah untuk bentuk contoh-contoh kalimat imperatif yang kita bisa melihat pada gambar sehingga jadi jelas ya untuk seperti apa untuk kalimat imperative sentences-nya. Kita lihat pada gambar pertama. Look at for the first picture. Kita lihat pada gambar pertama ya. Don't cross the street on the red light. Jangan menyeberang jalan ketika lampu rambu berwarna merah. Nah, di sini ada lampu penyeberangan ya. Jika warna merah, kita tidak boleh melintas ya. Tetapi jika lampu penyeberangan untuk pejalan kaki berwarna hijau, baru kita boleh melintas. Pada gambar terlihat lampu tersebut berwarna merah. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan tersebut atau kita menyeberang ya, tidak diperbolehkan jika lampu berwarna merah. Next, on second picture, pada gambar kedua, clean the classroom. Bersihkan ruang kelasmu. Next, switch on the light. Nyalakan lampunya.
Be careful not to fall down. Berhati-hatilah agar tidak jatuh. Listen to the explanation seriously. Simaklah penjelasan dengan baik. Don't climb the tree. Jangan memanjat pohon. Open the door. Buka pintunya. Don't be noisy. Jangan berisik. Next, on point D, there are dialogue on page 137. Pada poin D, ada 2 dialog di halaman 137. We start to read on the first dialogue. Hi Ipe, is that your bicycle? Halo Ipe, apakah itu sepedamu? Yes, it is. Ya, betul, itu sepedaku. Don't park your bicycle there. Jangan parkir sepedamu di sana. Can you move it to the corner? Bisakah kamu memindahkannya ke pojok? Oh, sure. Oh, baiklah. I will take my bicycle. Aku akan memindahkan sepedaku. Be careful. It is slippery over there. Berhati-hatilah. Di sana licin. Okay, thank you. Baiklah, terima kasih. You're welcome. Sama-sama. On the first dialogue that we have read, pada dialog 1 yang sudah kita baca, there are imperative sentences. Ada beberapa kalimat imperative sentences. For the example, untuk contohnya, kita bisa melihat pada kalimat don't park your bicycle there. Jangan parkir sepedamu di sana. Nah, ini termasuk dalam kalimat imperative sentences, yaitu kalimat perintah. Jadi, dia memberitakan untuk jangan memarkir sepeda di sana. Kemudian, untuk contoh selanjutnya, be careful, it is slippery over there. Berhati-hatilah, di sana licin, ya. Jadi di sini juga dia memerintahkan untuk berhati-hati karena jalanan di sana licin. Next, we will read for the second dialogue. Berikutnya kita akan membaca untuk dialog kedua. Are you going to cross the street? Apakah kalian ingin menyeberang jalan? Yes, we are. Ya, kami akan menyeberang jalan. Don't cross when the light is red. Jangan menyeberang ketika rambu lalu lintas berwarna merah. Okay, we understand. Baiklah, kami mengerti. Please walk carefully. Berhati-hatilah dalam berjalan. Okay, thank you officer. Baiklah, terima kasih Pak Petugas. Okay, next. On page 138, baik, berikut pada halaman 138, there is the dialogue, masih ada dialog. Nah, hari ini kita banyak membaca ya. Nah, di dalam dialog tersebut nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, please pay your attention. Mohon disimak baik-baik. Hi Udin, are you going to school? Halo Udin, apakah kamu akan pergi ke sekolah? Halo Mimin, yes I am. Halo Mimin, ya betul. Did you do your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu atau pekerjaan rumahmu? Yes, I did. Ya, aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku. How about you? Bagaimana denganmu? I did my homework too. Aku sudah mengerjakan pekerjaan rumahku juga. Don't forget to hand in your homework. Jangan lupa untuk menyerahkan tugasmu. Put your book on the teacher's desk. Letakkan bukumu di meja guru. Write your name on the cover of the book. Tulislah namamu pada bagian depan buku. Yes, I will. Ya, aku akan menulisnya. Is today your turn as a patroller, Mimin?
Apakah hari ini giliranmu sebagai patroli, Mimin? Yes, you're right. Ya, kamu betul. Please take care of the student when they leave the school. Tolong jaga murid-murid ketika mereka meninggalkan sekolah. Don't let the students cross the street by themselves. Jangan biarkan murid-murid menyeberang jalan dengan sendirinya. Of course, thank you. Baiklah, terima kasih. Next, on page 140, there is some picture. Berikutnya, pada halaman 140 ada gambar. Gambar-gambar tersebut adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk kalimat imperatif clauses. Ada dua contoh, yaitu afirmatif dan negatif, ya. Yaitu afirmatif ada kalimat positif, kemudian negatif bentuk kalimat negatif, ya. Kita lihat di sini bentuk afirmatif dari imperatif clauses, contohnya clean the classroom, bersihkan kelasmu. Nah, contoh untuk dirubah menjadi kalimat negatif pada imperatif clauses, ditambahkan kata don't di depannya, sehingga menjadi don't clean the classroom, jangan bersihkan kelasmu. Jadi ada dua ya nak ya untuk imperatif sentencesnya ya, berbentuk kalimat positif yaitu afirmatif, contohnya clean the classroom, artinya kalimat positif ya, tidak ada penambahan kata don't. Clean the classroom artinya bersihkan kelasmu. Kemudian itu adalah bentuk kalimat afirmatif pada imperatif clauses. Nah, sedangkan bentuk kalimat negatif pada imperatif clauses ditambah kata don't. Don't clean the classroom, ya. Jangan bersihkan kelasmu. Jadi mudah ya. Perbedaannya hanya tinggal ditambahkan don't saja pada keterangan kalimat negatif untuk negatif imperatif clauses ya. Seperti itu ya. Berikut vocabulary yang perlu kalian ketahui untuk membantu mempermudah kalian menjawab soal. Clean the classroom, bersihkan kelasmu. Raise your hand, angkat tanganmu. Sweep the floor, sapu lantainya. Open the book, buka bukunya. Write in your book, tulislah di bukumu. Cross the street, menyeberang jalan. Wait for me, tunggu aku. Please be quiet, jangan berisik. Close your book, tutup bukumu. Do your homework, kerjakan tugasmu. Close the window, tutup jendelanya. Don't work too hard, jangan bekerja terlalu keras. Switch off the lamp, matikan lampunya. Okay, next, there are some tasks. Baiklah, berikut akan ada beberapa tugas that you have to do, yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk poin E, untuk poin A, you must write the imperative sentences based on the dialogue. Kamu harus menuliskan kalimat-kalimat mana saja yang termasuk kalimat dalam imperative sentences pada percakapan yang sudah kita baca pada poin E tadi. Ya, nah pada poin F, di sana kalian diminta untuk melengkapi pertanyaan berdasarkan juga pada gambar. Kemudian poin G, kalian diminta untuk melengkapi paragraf menggunakan kata-kata pada box ya, tetapi Miss akan meminta kalian untuk memilih jawaban yang tepat pada Google Form nanti. Okay, those are material on the lesson 16. Next, she will do some exercise. Please write down your answer and then make a copy for your answer on the book. And don't forget to send your answer on the Google Form. Okay, I think this is enough for today. We will continue our lesson on the next week. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.